Kita masuk dalam doa. Tuhan, kami menyambut tahun baru Imlek ini dengan penuh harapan ya Tuhan. Kami menyambut tahun Imlek ini dengan harapan tahun yang akan datang ini akan lebih baik. Kami datang pagi hari ini ya Tuhan. Kami menyiapkan hati kami juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, layakkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu yang mulia. Hamba-Mu punya banyak cacat celah, punya banyak kelemahan. Dan biarlah jangan sampai cacat celah dan kelemahan itu menghalangi pemberitaan firman Tuhan. Tuhan, tolong hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, biar dia boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan jelas. Tuhan, tolong kami semua yang mendengarkan, supaya kami boleh mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya. Kongsi Sinen Kuala Sinen Mong En. Ya. Selamat tahun baru Imlek untuk Bapak Ibu semua. Ya. Kita orang Kristen harusnya tidak memberi salam kongsi facai gitu ya. Kenapa? Karena kongsi facai itu artinya semoga di tahun baru ini kita sukses, kaya raya gitu ya, mendapat banyak duit, mendapat banyak rezeki. Tapi kita orang Kristen harusnya menyebut Sinen Kuala, Sinen Mong En gitu ya. Kenapa? Karena di tahun baru ini kita punya harapan. Harapan di tahun yang baru kita mengalami sukacita, kita mengalami kebahagiaan. Di tahun yang baru kita memperoleh berkat atau diberkati. Bagi orang Kristen, berkat itu tidak selalu identik dengan uang atau kekayaan, ya, Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Bapak Ibu bisa mengikutinya di layar juga. 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Beginilah firman Tuhan. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Bapak Ibu, kita tahu belakangan ini hubungan antara Amerika Serikat dan Cina cukup tegang ya Bapak Ibu ya. Nah, kita mendengar banyak berita ada ketegangan-ketegangan antara Amerika dan Cina. Kalau kita telusurin ke belakang Bapak Ibu, ketegangan ini sebenarnya dimulai ketika Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Ya. Jadi ketegangan itu sebenarnya sebelum ini sudah ada perang dagang antara Amerika dan Cina. Tapi ketegangan itu semakin meningkat ketika Donald Trump terpilih menjadi Presiden. Trump saat itu banyak sekali mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial gitu ya. Dia mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang membuat hubungan kedua negara itu menjadi sangat tegang. Bapak Ibu, saya ingat di awal Trump dilantik, yaitu tanggal 20 Januari 2017 ya. Dia sudah mengeluarkan banyak pernyataan kontroversial tentang negara Cina. Saya pernah membaca sebuah tulisan yang mengutip apa yang dikatakan Trump tentang Cina pada waktu itu. Dia berkata begini Bapak Ibu. Ini yang dia katakan ya. Dalam seminggu setelah saya dilantik, dia bilang, negara Cina pasti akan merosot.
Pabrik-pabrik akan ditutup, toko-toko banyak yang tutup, pasar saham tidak akan lagi melakukan perdagangan, dan pemerintahan mereka akan berhenti, gitu ya. Nah, lalu dia berkata lagi, orang kaya Cina akan lari ke luar negeri dengan keluarga mereka. Warga Cina akan berebutan membeli makanan. Semua pintu-pintu rumah mereka akan ditulis dan ditempel dengan tanda-tanda peringatan. Jalan-jalan akan kosong dan di mana-mana akan berbau mesiu, katanya. Itu yang dia katakan. Kemudian dia meneruskan lagi, rakyat Cina tidak akan punya aktivitas lain selain minum dan berjudi. Minta tolong. Sebentar ya, sorry. Sebentar. Ya. Ya, jadi dia bilang rakyat Cina tidak punya aktivitas lain selain minum dan berjudi. Anak-anak mereka akan berkeliaran di jalan meminta-minta uang. Itu yang Trump katakan ketika dia dilantik pada tanggal 20 Januari 2017. Wah, waktu saya membaca tulisan ini, saya berkata dalam hati, wah, berani sekali ya Donald Trump ngomong seperti ini gitu ya. Dia berani berkata bahwa 1 minggu setelah dia dilantik, dia akan membuat Cina seperti itu. Nah, ini saya pikir akan menimbulkan ketegangan dan memicu perang kalau tidak hati-hati gitu ya. Kita tahu sejak mulai kampanye Presiden Donald Trump itu memang seringkali mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversi, yang membuat suasana itu tambah tegang. Bapak Ibu tahu apa tanggapan pemerintah Cina pada waktu itu? Ya, mereka menanggapinya dengan biasa-biasa saja gitu ya. Pemerintah Cina melalui Kementerian Luar Negeri menanggapinya dengan datar-datar saja. Bapak Ibu, ketika ditanya oleh wartawan tentang hal ini, pemerintah Cina melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri lalu mengeluarkan pernyataan resminya, ya, memberikan tanggapan resminya. Waktu ditanya wartawan, bagaimana pendapat Bapak tentang pernyataan Trump ini? Dia bilang, ya, jangan berlebihan lah katanya. Itu suasana Imlek tahu, dia bilang. Minggu depan itu tahun baru Imlek katanya, gitu ya. Saya waktu baca itu sampai ketawa sendiri gitu ya. Apa yang dia katakan itu ternyata sebuah lelucon saja Bapak Ibu. Ya, tulisan itu adalah sebuah lelucon. 1 minggu setelah Donald Trump dilantik itu memang kebetulan adalah tahun baru Imlek Bapak Ibu. Ya, di Cina memang seperti itu. Waktu tahun baru Imlek, ya, orang pabrik tutup, toko-toko tutup, pasar saham tutup, orang kaya pergi liburan waktu Imlek gitu ya. Nah, terus orang-orang ini bukan antri rebutan makanan, bukan, tapi antri mau mudik Bapak Ibu ya. Lalu kemudian apalagi pintu-pintu bukan ditulis tanda-tanda peringatan, tapi adalah tanda-tanda ucapan selamat hari raya Imlek Bapak Ibu ya. Nah, terus jalanan memang sepi waktu tahun baru Imlek. Terus bau mesiu itu adalah bau kembang api gitu. Nah, jadi ini hanya sekedar lelucon. Anak-anak juga berkeliling, bukannya minta-minta uang, tapi memang mencari angpau Bapak Ibu. Nah, saya awalnya memang serius bacanya, tapi ternyata tulisan ini adalah sebuah lelucon, hanya rekaan saja gitu ya. Nah, Bapak Ibu, tapi satu hal yang pasti, tahun baru Imlek itu memang sangat spesial di negara Cina gitu ya. Dan di negara-negara lain yang kebanyakan mayoritas penduduknya adalah keturunan Cina. Nah, di negara-negara lain di Asia, di Indonesia juga, yang walaupun penduduk Cinanya bukan orang mayoritas, tapi tidak menghalangi orang-orang keturunan Cina untuk merayakan Imlek. Nah, ini saya ambil foto di Singkawang Bapak Ibu. Ya, di Singkawang mereka merayakan Imlek dengan meriah sekali juga. Saya tidak tahu kalau di Malang, tapi kalau misalnya di daerah saya asal dari Sumatera, perayaan tahun baru itu sangat meriah Bapak Ibu. Ya, saya ingat kenangan masa kecil gitu,
Ketika tahun baru Imlek, pagi-pagi kami sudah bangun, lalu pakai baju baru yang sudah dibelikan orang tua. Lalu kami pergi ke tempat rumah sanak sekeluarga gitu ya. Banyak orang memanfaatkan momen ini untuk berkumpul bersama keluarga besar. Entah itu makan atau liburan bersama-sama dengan keluarga. Bapak Ibu, orang-orang Kristen yang keturunan Cina di tempat asal saya gitu ya, juga turut merayakan tahun baru Imlek. Biasanya kami kalau misalnya hari ini kebetulan tahun baru Imlek itu sama dengan hari Minggu gitu ya. Tapi di tempat saya kalau misalnya tahun barunya itu di hari-hari biasa, ada kebaktian juga Bapak Ibu. Ada kebaktian Imlek. Nah, waktu beranjak dewasa ketika saya udah percaya Tuhan, wah, pulang ibadah kami pergi painen keliling gitu ya. Jadi dari pagi sampai malam sampai kenyang sekali gitu. Karena tiap-tiap rumah kami dijamu makan dan minum. Bapak Ibu, walaupun demikian, walaupun ada banyak orang Kristen yang turut menyambut Imlek dengan penuh sukacita, tapi sebagian lagi memilih untuk tidak merayakan Imlek. Ya, mereka tidak mau merayakannya sama sekali. Mereka tidak mau merayakannya kenapa? Karena menganggap tahun baru Imlek itu adalah perayaan kafir gitu ya, dan berbau yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, sebaliknya, di sisi yang lain ada orang-orang Kristen yang tidak begitu mengerti firman Tuhan. Lalu apa saja yang berhubungan dengan Imlek semuanya diikutin gitu ya. Mereka melakukan semua ritual, mengikuti semua ritual Imlek itu tanpa ada rasa bersalah sama sekali. Bagaimana seharusnya orang Kristen merayakan Imlek? Nah, tema firman Tuhan hari ini adalah tentang hal ini Bapak Ibu. Kita belajar dari firman Tuhan bagaimana seharusnya orang Kristen merayakan Imlek. Kita akan belajar dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi di bagian yang kita baca. Bapak Ibu, yang pertama kita harus tahu, memang harus diakui bahwa tidak semua yang berhubungan dengan Imlek itu sesuai dengan iman Kristen. Ya, saya ulangi ya. Tidak semua yang berhubungan dengan Imlek itu sesuai dengan iman Kristen. Mengapa saya katakan demikian? Kita harus akui bahwa ada banyak hal di seputar perayaan Imlek itu yang tidak sesuai. Yang kalau kita nilai dari sudut pandang agama Kristen itu tidak sesuai Bapak Ibu. Misalnya ini ya. Nah, dalam perayaan Imlek kita mengenal kisah-kisah mitologis atau kisah mengenai dewa-dewa yang tentu saja bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ini saya kutip ya, gambar-gambar perayaan Imlek di Singkawang Bapak Ibu, di Pekanbaru juga ya. Jadi perayaan Imlek atau Cap Gome itu ada pawai tatung namanya yang kayak gini ya. Tatung gitu, mereka menusuk-nusuk badannya, melukai dirinya. Dan ini jelas-jelas melibatkan roh jahat gitu Bapak Ibu. Dulu saya pernah juga membaca sebuah pernyataan salah seorang pemimpin agama Kristen yang cukup terkenal, yang mengatakan bahwa orang Kristen boleh ikut tradisi sembahyang di depan altar sembahan atau di depan altar leluhur gitu ya. Dia mengatakan orang Kristen boleh pegang hio untuk sembahyang. Waktu ketika kami hamba Tuhan menginjili orang-orang keturunan Cina ya, salah satu hal yang membuat mereka tidak mau percaya, tidak mau menjadi orang Kristen itu adalah satu hal ini juga Bapak Ibu. Mereka menganggap orang Kristen itu tidak uhau gitu ya. Orang Kristen itu tidak menghormati, tidak menghargai orang tua. Karena mereka tidak mau sembahyang di depan altar leluhur mereka gitu. Mereka berkata bahwa orang agama Kristen itu adalah agama orang barat. Karena orang Kristen tidak mengerti tentang tradisi penghormatan kepada para leluhur. Bapak Ibu, saya bertanya kepada Bapak Ibu, apakah memang seperti itu Bapak Ibu? Apakah orang Kristen memang seperti yang dikatakan itu? Nah, bagaimana seharusnya kita bersikap dalam hal ini? Boleh tidak kita ikut-ikut tradisi yang berhubungan dengan Imlek, dengan semua dewa-dewanya? Bolehkah kita sembahyang memegang hio? Ya, bolehkah kita sembahyang di depan altar leluhur? Nah, untuk hal itu saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat firman Tuhan tadi yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu, Rasul Paulus memang mengatakan begini.
Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Ya, bagi orang Yahudi, dia menjadi seperti orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, dia menjadi seperti itu. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, dia juga berlaku seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum. Paulus mengatakan, bagi semua orang dia telah menjadi segala-galanya. Kalau kita melihat firman Tuhan ini, apakah itu berarti bahwa Paulus tidak punya pendirian, Bapak Ibu? Ya, apakah itu artinya Paulus kompromi dengan semua orang? Lalu kalau begitu, boleh dong ikut sembahyang gitu ya? Karena firman Tuhan ngomong, oh aku di dekat orang yang Yahudi, aku menjadi berlaku seperti orang Yahudi. Yang dekat orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku seperti mereka juga gitu. Bukankah Rasul Paulus berkata bahwa kita harus beradaptasi gitu ya, dalam tanda kutip, beradaptasi dengan orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu, kalau kita teliti ya membaca firman Tuhan tadi, maka ada satu hal yang selalu Paulus ulangi dalam pernyataan itu. Dia selalu berkata, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Ya, dia selalu mengulangi kata itu, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang, supaya aku boleh memenangkan mereka bagi Tuhan. Ia menjadikan seorang dirinya itu seorang hamba dan menyamakan dirinya dengan yang lain, supaya apa Bapak Ibu? Supaya mereka dapat dimenangkan bagi Kristus. Ada tujuannya Bapak Ibu, ketika Paulus mengatakan bahwa dia berlaku seperti orang-orang yang di sekitarnya. Ada tujuan yang hendak dicapai oleh Paulus ketika melakukan semuanya itu. Dia melakukan itu semua untuk dapat mempengaruhi orang lain. Dia melakukan semua itu untuk menghilangkan prasangka mereka. Ia melakukan itu untuk membujuk mereka supaya mereka mau mendengarkan Injil. Paulus melakukan semuanya untuk apa Bapak Ibu? Untuk memenangkan bagi Kristus. Paulus menutup pernyataannya itu dengan berkata, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. Apakah itu berarti Paulus melakukan segala hal supaya orang tersebut dimenangkan bagi Tuhan? Apakah itu artinya Paulus menghalalkan segala cara supaya orang itu jadi pengikut Kristus? Apakah itu berarti Paulus melakukan segala hal supaya semua orang bisa dimenangkan bagi Kristus? Jawabannya tentu saja tidak Bapak Ibu. Mengapa saya katakan kan? Paulus melakukannya itu semua selama itu tidak melanggar firman Tuhan. Dia berkata di dalam suratnya yang lain tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Bapak Ibu, Injil itu adalah firman kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika dia memberitakan firman Tuhan, ketika dia memberitakan Injil, walaupun dia mengatakan aku berlaku seperti mereka, tapi dia melakukan itu semua selama hal itu tidak bertentangan dengan Injil Bapak Ibu. Paulus menyesuaikan diri, menyesuaikan pelayanannya untuk memenangkan orang lain bagi Kristus. Tapi selama hal itu tidak melanggar firman Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus juga pernah berkata, Tuhan Yesus berkata Bapak Ibu di dalam Matius 15 ayat 3. Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Ya, Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Mengapa demi adat istiadat kamu melanggar perintah Allah? Jadi Yesus dengan tegas mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang sangat memelihara adat istiadat mereka. Tapi sesungguhnya perbuatan mereka itu melanggar firman Tuhan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita melihat pada perkataan Tuhan Yesus ini, kita sebagai orang Kristen tidak boleh menjadikan
firman Tuhan tidak berlaku karena adat istiadat kita. Adat istiadat kita tidak boleh menggantikan hukum Allah yang sudah ditetapkan. Dengan kata lain, kita tidak boleh mementingkan adat istiadat kita yang dibuat oleh manusia daripada firman Tuhan yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Jikalau dalam adat istiadat itu ada hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan lakukan itu Bapak Ibu. Nah, itu yang dikatakan firman Tuhan tentang perayaan Imlek. Bukankah firman Tuhan juga dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai 5? Firman Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya. Jangan beribadah kepadanya. Kita tidak boleh menyembah apapun selain Tuhan kita. Dan kita tidak boleh sembahyang di depan patung-patung dewa atau leluhur kita, Bapak Ibu. Bukankah dalam Keluaran 20 ayat 12 dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Agama Kristen Bapak Ibu, justru, ya saya ulangi, agama Kristen justru mengharuskan setiap orang Kristen untuk menghormati ayah ibunya. Bedanya adalah Bapak Ibu, bedanya ini. Agama Kristen mengharuskan kita semua melakukannya, menghormati orang tua kita selama orang tua kita masih hidup. Saya seringkali melihat orang sembahyang gitu ya, kasih kepala babi gitu ya, kasih daging babi, kasih makanan, kasih buah-buahan, banyak sekali Bapak Ibu. Tapi itu dilakukan ketika orang tua sudah meninggal Bapak Ibu. Firman Tuhan mengajarkan kita, hormatilah orang tua kita selama orang tua kita masih hidup. Bapak Ibu, kalau kita misalnya anti terhadap perayaan Imlek ya, kalau misalnya kita tidak mau merayakan Imlek, saya mengajak Bapak Ibu membayangkan ya, mungkin keluarga besar kita itu adalah semua orangnya merayakan Imlek, Bapak Ibu ya. Semua orang merayakan Imlek. Kalau kita sendiri sebagai orang Kristen kemudian tidak mau merayakan Imlek, padahal seluruh anggota keluarga kita itu merayakan Imlek, Bapak Ibu bisa bayangkan enggak apa reaksi orang terhadap kita Bapak Ibu ya? Bukankah hal ini justru akan membuat mereka kaget Bapak Ibu ya? Mereka akan berpikir, wah sebegitunya ya orang Kristen gitu ya. Ketidaksukaan mereka terhadap orang Kristen dan terhadap agama Kristen akan semakin besar Bapak Ibu. Bukankah itu justru akan membuat mereka semakin antipati terhadap kekristenan Bapak Ibu. Mereka semakin tidak suka terhadap kekristenan. Nah Bapak Ibu, bukankah akhirnya ini bisa membuat justru mereka menutup hati terhadap berita Injil dan menghalangi mereka menerima anugerah keselamatan seperti kita. Bapak Ibu, kita masih bisa merayakan Imlek tanpa harus mengikuti tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, bolehkah orang Kristen merayakan Imlek? Saya katakan boleh. Kenapa? Karena ada hal-hal baik di dalamnya yang juga diajarkan oleh firman Tuhan Bapak Ibu. Prinsip-prinsip misalnya mengucap syukur, menghargai, menghormati orang tua seperti yang saya katakan tadi. Mengunjungi dan mendoakan saudara. Prinsip berbagi kasih dalam bentuk pemberian uang, pemberian makanan. Nah, bukankah itu semua juga diajarkan firman Tuhan Bapak Ibu? Ya? Bukankah itu semua baik adanya dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan? Kita dipanggil atau diselamatkan Tuhan untuk mentransformasi budaya Bapak Ibu. Ya, kita itu dipanggil Tuhan untuk mentransformasi budaya Bapak Ibu. Kita bisa memanfaatkan, memodifikasi, memberi makna yang baru bagi tradisi-tradisi Imlek itu supaya sesuai dengan firman Tuhan. Bolehkah orang Kristen merayakan Imlek? Boleh. Karena perayaan Imlek itu bisa menjadi pintu masuk untuk memenangkan orang lain bagi Kristus. Bapak Ibu, ketika kita kumpul keluarga, kita bisa berbagi cerita. Kita bisa memberikan kesaksian kepada anggota keluarga yang lain. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan mengubah hidup kita. Dan kesaksian-kesaksian itu Bapak Ibu
sangat efektif. Ya, karena kesaksian itu adalah kesaksian dari anggota keluarga sendiri. Kalau kita mendengar dari cerita orang lain yang kita kenal, mungkin kita tidak akan terlalu percaya. Tapi misalnya Bapak Ibu, ketika dulu kita sebelum percaya, hidup kita berantakan. Kemudian ketika percaya Tuhan Yesus, hidup kita diubahkan. Ketika tahun baru Imlek, ketika semua orang berkumpul, kita yang dahulu mungkin suka judi, ya, suka mabuk-mabukan, tapi sekarang Tuhan ubahkan. Bukankah kesaksian hidup kita itu akan sangat efektif sekali Bapak Ibu? Kita boleh merayakan Imlek karena itu adalah sarana kita untuk memenangkan orang lain bagi Kristus. Bapak Ibu, yang terakhir Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat sesungguhnya apa makna perayaan Imlek itu bagi anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, biasanya waktu tahun baru Imlek, tadi seperti yang saya katakan, orang-orang mengucapkan kongsi fakcai gitu ya. Mereka mengucapkan kalimat itu dengan sebuah harapan. Semoga di tahun yang baru ini kita berhasil kaya raya gitu ya, dapat banyak rezeki, dapat banyak uang. Nah, orang Tionghoa memang berharap diberkati dengan kekayaan dan berkat-berkat materi. Setiap kali kita merayakan Imlek, kita juga selalu melihat huruf ini, bukan? Ya, kita jadikan huruf ini jadi dekor gereja kita, Bapak Ibu. Ya, huruf ini adalah huruf Fu, gitu ya. Kita memasang huruf ini di mana-mana, kita melihat huruf ini di angpau, di lampion, ditempel di pintu-pintu, di mal-mal, semuanya memajang huruf ini. Nah, huruf ini Bapak Ibu penting ya bagi orang Tionghoa. Karena huruf ini artinya good fortune gitu ya. Artinya nasib baik ya. Jadi huruf ini yang memang bagi orang Tionghoa yang kebanyakan memang pola pikirnya adalah tentang kekayaan gitu ya Bapak, berkat materi. Huruf ini penting. Kenapa? Karena huruf ini artinya good fortune, nasib baik. Memang orang Kristen biasanya menerjemahkan huruf ini sebagai berkat. Fu ini sebagai berkat. Nah, Bapak Ibu, ada tujuannya ya. Mengapa orang Tionghoa memakai atau memasang huruf ini ya? Mereka berharap tahun yang baru ini, tahun baru Imlek ini membawa keberuntungan bagi mereka, keuntungan materi yang besar, Bapak Ibu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, memang orang Tionghoa itu orientasinya adalah uang ya Bapak Ibu ya. Kita ya harus akui itu. Orang Tionghoa kebanyakan pola pikirnya, orientasinya adalah uang. Nah Bapak Ibu, tapi ada satu hal yang menarik dari huruf ini Bapak Ibu ya. Kata ini ternyata mempunyai makna yang sangat dalam Bapak Ibu. Banyak orang Tionghoa yang menulis huruf ini, memajang, menempel huruf ini, tapi sesungguhnya tidak mengerti arti sesungguhnya dari kata ini Bapak Ibu. Nah, sewaktu mempersiapkan khotbah ini, saya mencari beberapa sumber, bertanya kepada beberapa orang. Saya mendapati sesuatu hal yang lebih dalam lagi dari kata ini Bapak Ibu, ya. Di dalam sumber yang saya baca itu dikatakan bahwa kata fu ini sebenarnya terdiri dari dua bagian Bapak Ibu ya. Terdiri dari dua bagian. Jadi kata fu ini sebenarnya bisa dibelah gitu ya. Dibelah. Nah, dipecah menjadi dua bagian Bapak Ibu. Dua bagian yang di kanan dan kiri seperti yang digambar ini Bapak Ibu ya. Nah, bagian yang pertama Bapak Ibu, yang sebelah kiri ini mengandung radikal Allah ya. Jadi Son artinya ya, artinya Tuhan gitu ya. Kata yang sebelah kiri ini, bagian yang sebelah kiri ini artinya Tuhan Bapak Ibu. Nah, yang sebelah kanan Bapak Ibu, ini satu ya, I gitu. Ini mulut Bapak Ibu ya. Terus yang bagian bawah kotak ini adalah sawah Bapak Ibu ya. Jadi ini Son, ini I, ini mulut, ini sawah Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, satu mulut ini ya, satu sama kotak ini, satu mulut itu biasanya ditafsirkan sebagai manusia Bapak Ibu.
Seorang manusia, ya, satu orang manusia, Bapak Ibu. Nah, sedangkan Sawa, ya, Sawa itu biasanya ditafsirkan sebagai, ya, dulu masyarakat Cungko itu adalah orang agraris, ya, masyarakat pertanian. Jadi Sawa itu melambangkan pekerjaan, Bapak Ibu, melambangkan harta, ya. Jadi Sawa itu adalah harta mereka, adalah pekerjaan mereka, gitu, Bapak Ibu. Nah, menurut sumber yang saya baca itu kata fu ini mempunyai arti, ya. Kalau kita artikan kata fu ini sebagai berkat, itu artinya Bapak Ibu, berkat yang sesungguhnya itu adalah ketika Tuhan menyertai seorang manusia dan apa yang dia kerjakan atau dia miliki, Bapak Ibu. Ya. Waktu saya baca itu, saya berkata, wah, ternyata seperti itu ya Bapak Ibu. Berkat yang sesungguhnya itu adalah ketika Tuhan menyertai manusia dan apa yang dia kerjakan, dia usahakan dan dia miliki, Bapak Ibu. Itu makna yang sesungguhnya dari kata fu ini. Penulis itu berkata bahwa secara tidak langsung dan tanpa sadar, sebenarnya orang Tionghoa mengakui bahwa berkat yang sesungguhnya adalah ketika Tuhan menyertai kita, menyertai apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, dan apa yang kita miliki. Bagaimana seharusnya kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan merayakan Imlek? Kita seharusnya merayakan Imlek dengan memohon perkenanan, pernyataan, dan pertolongan Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Kita seharusnya merayakan Imlek dengan memohon perkenanan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Perkenanan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan itu untuk setiap apa yang kita kerjakan, usahakan, atau miliki, Bapak Ibu. Di tahun yang baru ini, saya mengajak Bapak Ibu, kita merayakan Imlek ini dengan memohon kepada Tuhan, memohon perkenanan Tuhan, memohon Tuhan memberkati setiap apa yang kita kerjakan, setiap apa yang kita usahakan, dan setiap apa yang kita miliki. Mari kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Kita masuk dalam doa. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bapak Ibu, saya tahu tahun ini tidak akan mudah bagi kita semua. Kita dibayangi dengan banyak hal yang bisa membuat kita khawatir atau takut. Kita baru saja melewati masa-masa terburuk pandemi. Mungkin ada juga di antara kita yang kehilangan orang-orang yang kita kasihi karena wabah ini.
kita masih merasakan dampaknya sampai sekarang. Baru saja kita bisa bernafas dengan sedikit lega. Pandemi sudah mulai agak reda, tapi kemudian datang lagi konflik antara Rusia dan Ukraina. Konflik ini memicu naiknya harga pangan dan energi. Kita sudah merasakan dampaknya dengan kenaikan harga BBM yang memicu kenaikan harga-harga barang juga. Kita dibayangi kemungkinan akan terjadinya perang yang lebih besar karena ketegangan yang terjadi antara beberapa negara. Belum lagi kita dibayangi oleh kekhawatiran akan terjadinya resesi di seluruh dunia, dan negara kita pun juga ikut terancam, Bapak Ibu. Banyak orang yang sudah tidak mampu lagi untuk meneruskan usaha mereka, dan kita semua anak-anak Tuhan juga turut merasakan itu semua. Kami hamba Tuhan dan majelis sudah menyelesaikan seluruh program dan anggaran untuk tahun ini. Kami pun gentar, Bapak Ibu, karena kebutuhan dana dan defisit yang cukup besar. Di sini saya juga melihat ada pemuda remaja yang mungkin sedang bergumul dengan masa depan mereka, dengan studi, dengan pekerjaan, dengan relasi, pasangan hidup mereka. Saya juga pernah mendengar seorang saudara yang berkata, "Saya sudah tidak sanggup lagi. Saya sudah melakukan segala usaha untuk bertahan di tengah kondisi saat ini." Saya juga pernah mendengar ada orang yang berkata kepadanya, "Saya sudah tidak tahu harus berkata apa lagi. Uang kami sudah habis, utang menumpuk di mana-mana. Kami sudah tidak tahu harus berbuat apa-apa lagi." Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang saat ini juga berkata, melewati pandemi tanpa gulung tikar pun sudah merupakan keajaiban bagi kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kami sungguh takut dan khawatir. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita lagi, berkat yang sesungguhnya adalah ketika Tuhan menyertai kita dan menyertai apa yang kita kerjakan, usahakan atau miliki. Bapak Ibu, dengarkanlah janji firman Tuhan pada pagi hari. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dengarkanlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu, berdoalah, meminta perkenanan, meminta penyertaan, meminta pertolongan dari Tuhan. Berdoalah seperti doa Musa, Bapak Ibu. Musa berkata, "Jika Engkau sendiri Tuhan tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Dari mana kami akan tahu bahwa Engkau memberikan kasih karunia kepada kami semua umat-Mu ya Tuhan? Bukankah karena Engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Engkau menyertai kami." Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk menyanyikan lagu ini. Bila Engkau tak besertaku. Bila Engkau tak besertaku. Biarlah pujian ini boleh menjadi doa. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Kita ulangi pujian ini dari awal lagi. Bila Engkau tak besertaku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan
berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Katakan, pimpin langkahku setiap waktu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bisa melihat bahwa berkat yang sesungguhnya adalah ketika Tuhan menyertai kami. Ketika Tuhan menyertai apa yang kami kerjakan, kami usahakan, dan Tuhan menyertai apa yang kami miliki. Dan berkat Tuhan itu sesungguhnya adalah titipan dari Tuhan, supaya kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bapa di surga, kami di tahun baru Imlek ini memohon Engkau berkenan akan hidup kami. Memohon Engkau menolong kami. Memohon Engkau menyertai hidup kami ya Tuhan. Berjalanlah bersama dengan kami ya Tuhan. Kalau Engkau tidak berjalan dengan kami, jangan suruh kami pergi dari sini ya Tuhan. Bukankah karena Engkau berjalan dengan kami bisa melihat bahwa kami berbeda dengan orang-orang lain. Kami berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan berkatilah kami. Tuhan sertailah kami. Berkenanlah akan hidup kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.